Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muslimah Aprilia dengan NIM 2102894 kelas 1C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan dasar konseptual landasan pendidikan, landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, dan juga landasan psikologis pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas dasar konseptual landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak ukur dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Dari mana sumber asumsi tersebut? Asumsi tersebut bersumber dari yang pertama, agama, yang kedua, filsafat, yang ketiga, ilmu, dan yang terakhir, hukum atau yuridis. Jenis-jenis landasan pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan yang saya sebutkan di sini ada 4. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Yang ketiga, ada landasan ilmiah pendidikan. Dan yang terakhir, landasan hukum pendidikan. Apa sih fungsi landasan pendidikan? Fungsi landasan pendidikan adalah sebagai bahan pijakan dan dasar atau titik tolak ukur praktek dan studi pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan religius pendidikan. Landasan religius di dalam pendidikan merupakan suatu perangkat asumsi yang paling mendasar dari landasan pendidikan lainnya, yang bersumber dari agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada setiap pendidikan nasional, setiap siswa diharuskan mengikuti pendidikan agama. Contoh landasan religius pendidikan yaitu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Tujuan dari landasan pendidikan yaitu yang pertama, seluruh proses dan hasilnya memiliki manfaat dan makna yang menghakiki. Yang kedua, menguatkan keberagaman, keyakinan, dan keimanan peserta didik. Lalu yang terakhir, membangun individu yang beriman, bertakwa, dan juga berkepribadian luhur. Landasan religius ini sangat penting dalam pendidikan karena negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Sebagaimana bunyi Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, pendidikan juga tidak boleh keluar dari larangan agama ataupun menentang agama yang kita anut masing-masing. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Sebab itu terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Nikunja mengatakan bahwa filosofis dan pendidikan memiliki kaitan yang sangat erat. Filosofis adalah jalan keluar dan pendidikan mengikutinya. Tanpa filosofis, pendidikan menjadi upaya yang buta arah. Tanpa pendidikan, filosofis akan menjadi pincang. Maka dari itu, filosofis dan landasan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Aliran-aliran filsafat. Aliran-aliran filsafat yang pertama ada idealisme, yang kedua ada realisme, pragmatisme, dan yang terakhir ada eksistensialisme. Tujuan landasan filosofis pendidikan merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah pokok, apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan, dan sebagainya. Semua permasalahan pendidikan dapat dijawab dengan filosofis. Filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Yang terakhir ada landasan psikologi pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah landasan yang melekat pada jiwa individu-individu tertentu yang memiliki motivasi belajar seperti apa, bagaimana keterkaitannya, dan bagaimana minat dan bakatnya. Jadi, setiap pelaksanaan pendidikan mesti berdasar dengan landasan psikologis. Karena yang akan kita kembangkan adalah potensi dari individu-individu siswa. Karena kita mengembangkan potensi individu manusia, jadi perlu kita ketahui bagaimana kejiwaannya, bagaimana cara belajarnya, dan banyak hal lainnya.
Maka dari itu hal-hal seperti itu yang menjadi dasar dalam landasan psikologis pendidikan. Baik, semuanya dari materi yang kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa landasan-landasan pendidikan tersebut masing-masingnya mempunyai tujuan dan fungsinya. Lalu landasan-landasan pendidikan tersebut juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan materi. Sekian dari saya, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.